Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dengan NIM 0488811613 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah berpraktik algoritma dan pemrograman. Di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans IDE 23 untuk membuat program tersebut. Sebelumnya, saya telah membuat sebuah proyek dengan nama Tugas 3 Algoritma dan Pemrograman yang berisi sebuah file Java yang merupakan tempat di mana program tersebut akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikut ini adalah file Java-nya, yang berisi sebagian kode program yang telah saya tulis sebelumnya, lengkap dengan komentar penjelas. Di setiap bagian kode programnya. Selanjutnya, saya akan melengkapi kode program tersebut.
Sebelum menjalankan kode program ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat setiap bagiannya. Pada baris kode kelima berfungsi untuk mendefinisikan nama package atau folder logis tempat file Java ini berada agar lebih terorganisir dan mudah diatur. Pada baris kode ke-11 berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari package Java Util agar bisa digunakan untuk membaca input dari keyboard atau user input. Pada baris kode ke-12 berfungsi untuk mengimpor kelas decimal format untuk mengformat angka menjadi bentuk yang lebih rapi. Pada baris kode ke-13 berfungsi untuk mengimpor kelas decimal format symbols untuk mengatur simbol pemisah ribuan dan desimal sesuai lokal, misalnya simbol titik dan koma. Pada baris kode ke-15 berfungsi untuk mendeklarasikan kelas utama dengan nama, tugas, 3, algoritma, dan pemrograman. Semua kode akan berada di dalam kelas ini. Pada baris kode ke-20 merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dijalankan. Ini adalah pintu masuk aplikasi Java. Pada baris kode ke-24 hingga 34 merupakan tahap untuk pendeklarasian dan inisiasi variabel. Di sini terlihat variabel golongan dengan tipe data string, variabel jam lembur yang bertipe data int atau integer, variabel gaji pokok yang bertipe data int atau integer, variabel gaji lembur yang bertipe data double serta diberikan inisiasi awal atau nilai awal berupa angka 0. Dan variabel jumlah penghasilan yang bertipe data double. Serta ada variabel array dengan nama gaji yang bertipe data int atau integer berfungsi untuk menyimpan data gaji pokok yaitu senilai 5 juta untuk golongan A dan merupakan indeks array ke 0, senilai 6.500.000 untuk golongan B dan merupakan indeks array ke-1, senilai 9.500.000 untuk golongan C dan merupakan indeks array ke-2. Variabel array dengan nama lembur yang bertipe data int atau integer berfungsi untuk menyimpan data persentase lembur yaitu 30% untuk lembur 1 jam dan merupakan indeks array ke-0, 32% untuk lembur 2 jam dan merupakan indeks array ke-1, 34% untuk lembur 3 jam dan merupakan indeks array kedua, 36% untuk lembur 4 jam dan merupakan indeks array ketiga, 38% untuk lembur 5 jam atau lebih dan merupakan indeks array keempat. Pada baris kode ke-37 hingga 40 merupakan tahap untuk memproses format output rupiah. Baris kode ke-37 berfungsi untuk membuat objek baru dari decimal format symbols guna mengatur pemisah ribuan dan desimal khusus. Baris kode ke-38 berfungsi untuk mengatur simbol pemisah ribuan menjadi titik. Baris kode ke-39 berfungsi untuk mengatur simbol pemisah desimal menjadi koma. Baris kode ke-40 berfungsi untuk membuat objek baru dari decimal format dengan pola seperti ini agar angka diformat dengan pemisah ribuan sesuai simbol yang sudah diatur di atas. Pada baris kode ke-42 berfungsi untuk membuat objek baru dari scanner untuk membaca input dari user melalui keyboard. Baris kode ke-47 berfungsi untuk menampilkan output berupa teks yang berbunyi masukkan golongan A atau B atau C. Baris kode ke-48 berfungsi untuk membaca input string dari user lalu mengubahnya menjadi huruf kapital semua menggunakan metode to uppercase.
agar mempermudah perbandingannya nanti. Pada baris kode ke-53 hingga 65 merupakan tahap untuk menentukan gaji pokok berdasarkan indeks gaji pokok dan golongan menggunakan pernyataan if. Pada baris kode ke-70 hingga 76 merupakan tahap untuk input atau pemasukan data jam lembur ke variabel jam lembur. Baris kode ke-70 berfungsi untuk menampilkan output berupa teks yang berbunyi masukkan jam lembur. Baris kode ke-71 hingga 76 berfungsi untuk mencoba membaca input user lalu mengkonversikannya ke tipe data int atau integer. Namun, jika gagal maka akan muncul pesan error dan program akan dihentikan dengan menggunakan perintah return. Pada baris kode ke-81 hingga 94 merupakan tahap untuk menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur dan dengan menghitung persen lembur dikali gaji pokok. Pada baris kode ke-99 merupakan tahap untuk menentukan jumlah penghasilan dengan menghitung gaji pokok ditambah gaji lembur. Pada baris kode ke-104 hingga 110 merupakan tahap untuk menampilkan rincian penghasilan yang terdiri dari informasi golongan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan menggunakan perintah sistem out println. Berikut akan dicontohkan jika input golongan salah. Maka akan menampilkan pemberitahuan, yaitu input golongan tidak valid, dan program tidak akan dilanjutkan, yang artinya program berhenti. Berikut akan dicontohkan jika input golongan benar, namun input jam lembur bukan angka. Maka akan menampilkan pemberitahuan, yaitu input jam lembur tidak valid dan harus angka. Berikut akan dicontohkan jika input golongan benar, namun input jam lembur dimasukkan angka 0. Maka akan menampilkan pemberitahuan, yaitu input jam lembur tidak valid. Berikut akan dicontohkan jika input golongan benar dan input jam lembur benar. Maka akan menampilkan pemberitahuan mengenai rincian penghasilan seorang karyawan yang terdiri dari informasi golongan, jam lembur, gaji pokok, gaji lembur, dan jumlah penghasilan yang berasal dari perhitungan gaji pokok ditambah gaji lembur. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.